5 kiat pemasaran untuk mengembangkan bisnis UMKM. Apa saja 5 strategi yang bisa kita pilih, oke, yang bisa kita gunakan untuk kita memasarkan dan mengembangkan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah. Pertama adalah kenalkan produk maupun jasa melalui internet dan media sosial. Luaskan potensi pasar hingga lingkup dunia. Nah, ya, kita tentunya saat ini tidak hanya sekedar memasarkan produk secara konvensional, namun juga idealnya dan seharusnya kita juga memasarkan produk secara digital. Jadi, sudah suatu kewajiban kita selaku pengusaha dan calon-calon pengusaha mikro, kecil, dan menengah itu melirik pangsa pasar online atau pangsa pasar digital. Jadi yang pertama dan yang utama adalah kenalkan produk maupun jasa melalui internet. Kita punya produk, kita punya jasa, selain kita tawarkan secara konvensional, juga kita promosikan secara online, ya, secara digital melalui media sosial. Ya, harapannya potensi pasar bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan lingkup konvensional, ya, lingkup lokal ataupun lingkup daerah. Yang kedua, raup partisipasi calon-calon konsumen dengan membuat sayembara online, nah, ya, supaya mereka akrab dengan brand yang sedang Anda bangun. Nah, kita buat sayembara, kita buat katakanlah perlombaan, kita buat diskon, potongan harga, ya, hadiah, dan lain sebagainya yang tujuannya akan meningkatkan brand usaha kita. Ya, bisa meningkatkan dan mengenalkan merek dagang kita di mata konsumen, di mata pelanggan. Sering kita dengar, ya, merek-merek besar itu mempromosikan merek dagangnya tidak hanya di lingkup digital saja, namun juga di media-media yang lain seperti media televisi, media surat kabar, ya. Mereka menggembar-gemborkan tentang produk mereka. Nah, ini tentunya juga harus kita lakukan dengan harapan konsumen ataupun pelanggan mengenal dan pada gilirannya mau mencoba. Nah, setelah mencoba, mereka mau mencoba ulang. Nah, ya, membeli ulang, membeli kembali. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Mereka mengenal, kemudian mereka mencoba. Nah, setelah mencoba ini, harapannya mereka mencoba lagi dan mencoba lagi. Kenapa mereka mencoba lagi? Kenapa mereka membeli lagi? Karena mereka merasakan produknya ini berkualitas. Nah, ya, makanan dan minuman yang kita jual itu memang enak, ya, memang nikmat, ya, sehingga mereka membeli ulang. Repeat order istilahnya, ya, membeli ulang, membeli ulang. Nah, setelah ada pembelian ulang, maka dikatakanlah pelanggan. Nah, ketika ada pelanggan, barulah kita berikan promosi, berikan diskon, berikan potongan harga agar tercipta pelanggan yang loyal. Nah, ya. Jadi dari pembeli, konsumen, pelanggan, tercipta loyalitas. Nah, itu yang menjadi 3 poin penting kita selaku pengusaha UMKM. Yang ketiga, rajin mengikuti kompetisi bisnis skala UMKM. Nah, ya, rajin mengikuti kompetisi bisnis. Di sana kita akan berkenalan dengan networking, jaringan UKM UKM lainnya dengan produk yang sama ataupun produk yang berbeda. Ya, kita bisa mengenal UKM dari daerah A, dari daerah B yang memasarkan produk A, B, C, dan seterusnya. Jika kita rajin, ya, mengikuti kompetisi bisnis award skala UMKM. Yang keempat, apa lagi? Jangan ragu untuk menjadi sponsor acara tertentu. Nah, kita kasih sponsor. Kita berikan bantuan. Kita berikan pendanaan untuk menyelenggarakan acara tersebut. Yang kelima, manfaatkan media massa untuk mengulas profil bisnis, produk maupun jasa. Nah, kita manfaatkan profil dari media massa, ya, untuk mengulas bisnis, produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi
Ini ada 5 poin kiat pemasaran untuk mengembangkan bisnis UMKM. Nah, dari 5 poin ini, yang pertama dan yang utama adalah mengenalkan produk ataupun jasa melalui internet. Ya, melalui internet, menggunakan media sosial, menggunakan marketplace, memasang iklan di media sosial, memasang iklan di YouTube, ya, pasang iklan di Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian, sini dikatakan, UMKM penting bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, data sebelumnya, UMKM menyumbang 60,34% PDB Indonesia. Nah, ya, UMKM menyumbang 60,34% PDB Indonesia. Jadi, memang UMKM ini menjadi potensi kekuatan ekonomi negara. Tercipta tenaga kerja yang banyak, tercipta transaksi keuangan yang besar, tercipta peningkatan daya beli masyarakat diawali dari geliatnya UMKM yang ada. Sehingga negara itu memprioritaskan UMKM dengan mengatakan UMKM ini penting bagi perekonomian Indonesia. Di saat ekonomi negara terganggu karena pandemi COVID-19, UMKM harus terus didorong agar tetap bisa berjalan sehingga dapat membantu perekonomian negara. Ada 3 jenis UMKM. Pertama, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro, aset maksimal 50 juta, usaha kecil 50 hingga 500 juta, dan usaha menengah 500 hingga 10 miliar. Nah, ya. Asetnya, ya, aset mikro maksimal 50 juta, omsetnya maksimal 300 juta, omset untuk usaha kecil 300 hingga 2,5 miliar per tahun, dan usaha menengah 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahun. Nah, ini peran-peran dari UMKM, ya, menyediakan jaring pengaman untuk kegiatan ekonomi, membentuk produk domestik bruto, memperluas penyerapan dan kesempatan kerja, dan terakhir menciptakan lowongan kerja. Nah, ya, jadi memang kita belajar bagaimana kita mencoba menjadi pengusaha agar bisa mendapatkan passive income yang pada gilirannya kita bisa independen, ya, kita bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Diawali dari perencanaan, diawali dari impian kita yang besar, ya, diawali dari impian kita yang jauh melambung tinggi, diikuti dengan perencanaan, diikuti dengan perencanaan tahapan step by step untuk mencapai impian tersebut, ya, dengan action tentunya. Kemudian strategi bisnis agar bertahan di tengah pandemi corona. Apa saja strategi bisnisnya? Pertama, diversifikasi produk untuk menjaring pasar lebih luas. Nah, produknya harus bervariasi, ya, tidak bisa sejenis, ya, tidak bisa hanya 1-2 saja. Produknya harus dibagi-bagi. Produk kesehatan, produk pertanian misal, ya, produk perikanan, ya, farmasi. Nah, dengan diversifikasi itu maka kita memiliki peluang untuk bisa berhasil karena produknya bervariasi. Atau fokus pada satu produk saja untuk kemudian diteliti lebih lanjut lagi. Dimunculkan inovasi dari produk tersebut. Nah, ya, sehingga kita bisa menciptakan diferensiasi. Satu produk saja, namun tidak ada yang bisa mengimbangi kualitas produk tersebut. Nah, ya, dari sisi inovasi dan dari sisi packaging. Yang kedua, lahirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Apa kebutuhan customer? Apa permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan? Apa permasalahan yang dihadapi oleh konsumen? Nah, itu kita siapkan produknya. Ya. Saat ini apa yang dibutuhkan oleh pembeli konsumen? Masker misalnya. Kita jual masker. Apalagi produk herbal untuk menciptakan imunitas tubuh, minuman-minuman herbal, kita jual. Kita jual jamu herbal, ya, beras kencur, jahe, campur jeruk, ya, campur madu, diracik sedemikian rupa, jadilah minuman. 1 liter, 2 liter, kita jual. Nah, minuman-minuman kesehatan, minuman-minuman herbal yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh,
utamanya di saat pandemi COVID-19 ini mutlak dibutuhkan. Ya, mutlak diperlukan. Kita jual. Produk apa lagi? Produk IT, software, aplikasi internet, ya, aplikasi Android. Nah, kita sampaikan. Kemudian menjadi guru online, pengajaran online seperti yang kita lakukan saat ini. Yang tidak, ya, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, namun berpindah, bermutasi kan gitu ya. Belajarnya mutasi dari yang fisikal menjadi virtual. Itu adalah strategi untuk tetap bisa survive, untuk tetap bisa bertahan. Jika tidak, maka kita akan ketinggalan. Kemudian, yang ketiga, adaptasi strategi pemasaran agar cocok dengan situasi terkini. Nah, itu ya, adaptasi. Kita haruslah memiliki kemampuan yang adaptif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai kita menjadi ketinggalan, ya, karena kita tidak bergerak dengan cepat. Kita tidak mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, perkuat komunikasi pada pasar tentang value brand, tingkatkan empati dan social impact. Perkuat komunikasi pada pasar. Kita sering berhubungan dengan pelanggan. Nah, ya, kita sering berinteraksi dengan pelanggan. Dengannya, maka pelanggan menjadi percaya. Pelanggan menjadi merasa diperhatikan. Gilirannya produk kita akan dibeli lagi oleh pelanggan. Nah, ya, akan ada repeat order di sana. Kenapa? Karena kita perhatian, ada layanan after sales. Tidak hanya sekedar dibeli barang kita, namun juga kita tanya bagaimana barangnya, bagus, bagaimana hasilnya, apakah memuaskan? Nah, ya. Itu yang menjadi poin penting. Yang kelima, tetap semangat dan memanfaatkan waktu untuk melahirkan inovasi baru. Nah, terus semangat. Terus memotivasi diri untuk bisa fight, creating innovation for your product. Nah, ya, menciptakan inovasi pada produk atau jasa kita, or your services. So, it's absolutely important to all of us to creating and fighting spirit to invite innovation, ya, untuk menciptakan inovasi. Yang keenam, gelar promo atau sale menarik untuk membantu omset. Nah, promosi. Kita buka promo di mall, di bandara, di supermarket. Nah, kita buka booth, ya, booth untuk kita promosi produk atau jasa yang kita tawarkan, sehingga pelanggan itu tahu kita ini jualan apa, kita ini jual produk apa, memasarkan apa manfaatnya, ya, apa bedanya dengan yang lain. Sehingga jangan heran kalau kita ke pasar atau kita ke mall, ada, ya, lapak-lapak yang memang ramai dan ada yang sepi. Nah, ya, ada booth-booth yang ramai dikunjungi oleh pelanggan, dan namun sebaliknya ada juga yang tidak ramai, ada juga yang sepi. Itu apa ciri-cirinya? Maksudnya itu apa tandanya bahwa memang, ya, yang ramai memberikan inovasi, memberikan kualitas produk terbaik di bidangnya, sehingga masyarakat tidak khawatir ketika membeli barang tersebut. Kenapa? Karena kualitasnya sebanding atau bahkan lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Jangan sampai sebaliknya. Kualitasnya rendah, harganya tinggi. Ya, tentu orang hanya beli sekali dan tidak akan membeli lagi, ya. Kita buat yang sebaliknya. Oke? Kualitas harganya tinggi, kualitas barangnya tinggi, harga terjangkau. Itulah yang memang harus kita betul-betul persiapkan. Bagi kita, para calon-calon pengusaha atau yang telah memiliki usaha, maka kita persiapkan hal itu. Yang ketujuh, untuk bisnis kuliner, tunjukkan bahwa produk yang ditawarkan mengutamakan higienitas. Ya. Untuk bisnis kuliner, tentu kebersihan menjadi hal yang penting. Ya, kita euforia atau rasa ingin makan, ingin minum, dipicu oleh kebersihan yang bagus. Ya,
sterilitasnya bagus. Nggak mungkin kita berbelanja, kita ke restoran, namun kotor, ya, berantakan, nggak bersih. Wah, itu tentu sudah ilfil duluan. Mau beli ya nggak, baik lagi kan gitu, mundur lagi, cari tempat yang bersih. Nah, jadi memang kita selaku pengusaha itu wajib memperhatikan kebersihan. Jangan sampai kebersihan ini diabaikan, ya. Karena memang juga ada izin, ya, ada perizinan. Salah satunya kita wajib memperhatikan kebersihan. Ketika kita akan membuka suatu usaha, ya, meminta izin, maka salah satu poinnya agar diizinkan itu kita menjadikan usaha kita itu ramah pada lingkungan, ya, sehingga tidak membuat limbah, ya, membuat kotoran ataupun sampah. Kemudian siasat UMKM melewati pandemi. Nah, ya, harus ada siasatnya, harus ada strateginya. Kita belajar harus ada strategi, kita kuliah harus ada strategi, kita bekerja tentu harus ada strategi. Tidak bisa sekedar masuk pulang. Nah, itu lama, karirnya lambat, ya. Kalau masuk pulang itu. Tapi harus ada strateginya. Percepatan strategi bagi karyawan, percepatan strategi hingga menjadi direktur utama 10 tahun ke depan. Apa strategi-strateginya? Nah, itu. Misal, ya, jadi pegawai, jadi karyawan. Kita susun strategi, ya, hingga menggantikan posisi pemimpin tertinggi. Nah, itu gimana caranya? Ya prestasi lah, ya, nggak ada cara lain selain prestasi, ya. Kalau kita bukan dari perusahaan keluarga, ya kita ciptakan prestasi melalui kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, untuk UMKM juga sama, prestasinya dari sales, dari penjualan. Nah, penjualan ini akan tercipta dengan cara kita menciptakan kualitas produk. Nah, di sini dikatakan, ya. Di masa pandemi COVID-19, rata-rata usaha mikro, kecil dan menengah mendapat 10-15% dari omset harian pada kondisi normal. Nah, jadi new normal bagi UMKM, 59% beralih ke e-commerce yang menyebabkan terjadi lonjakan transaksi secara daring, 69%. Nah, ya, karena memang pemerintah menyarankan bekerja dari rumah, ya, sekolah dari rumah, jualan dari rumah. Jadi salah satu caranya kita wajib familiar dengan e-commerce. Yang pada data ini mengatakan ada peningkatan sebanyak 70%. Lonjakan transaksi dan 60% berpindah dari awal konvensional menjadi online ataupun digital. Nah, itu yang menjadi poin krusial kita belajar strategi marketing UMKM. Kemudian 40% kenaikan konsultasi kesehatan dan pembelian obat secara daring. Nah, ya, konsul secara daring, membeli obat secara daring. Nah, itu tentu hal-hal seperti ini jarang kita temukan ketika situasi sebelum masa pandemi COVID-19. Saat ini kita semua dituntut untuk bisa adaptif menggunakan teknologi. Betapa pentingnya teknologi, betapa bermanfaatnya teknologi. Kita tidak perlu repot-repot keluar rumah, tidak perlu repot-repot menghadiri acara seminar-seminar di hotel, dan lain sebagainya. Cukup semuanya melalui fasilitas Zoom meeting ini kita sudah bisa menerima penjelasan langsung. Nah, ya, dengan sangat praktis sekali. Juga sini dikatakan 65% menggunakan pembayaran digital, tidak lagi menggunakan pembayaran secara tunai ataupun cash. Nah, dari angka ini kita bisa membaca bahwa memang kemudahan bisnis digital ini sangat membantu UMKM untuk meningkatkan omset jualnya. Ada lonjakan transaksi hingga 70% diakibatkan berpindahnya 60% UMKM di seluruh Indonesia dengan menggunakan fasilitas e-commerce. Tentu kita juga gunakan fasilitas yang kita punya. Ya, kita bisa berjualan dalam bentuk, ya, kita foto produk tersebut, kita jadikan status WhatsApp misal. Kita foto produk tersebut, kita jual di sosial media.
Kita tidak perlu malu dan ragu. Ya, jualan itu nggak usah malu, nggak usah ragu. Ya, kenapa? Karena kita menciptakan dan menutupi permasalahan pelanggan. Nah, ya, kita memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan butuh apa? Kita berikan. Pelanggan, konsumen perlu apa? Itu kita jual produk tersebut. Kita ciptakan inovasi sehingga produk yang kita jual itu akan laku di pasaran. Selanjutnya, teknologi ubah tantangan jadi kesempatan. Nah, ini ya. Ada lagi kelebihan kalau kita berbelanja secara online ya, ataupun kita menjual produk secara online. Kita bisa tahu dengan mudah harga pesaing. Nah, kita bisa tahu dengan mudah harga pesaing dengan produk yang sama. Ya, katakanlah kita menjual handphone merek A. Kita bisa tahu di tempat lain nih handphone ini mereknya harganya berapa. Handphone tempat lain harganya berapa. Atau sepatu dengan merek yang sama. Ya kita bisa tahu, ya. Sepatu dengan merek A di lapak A berapa, lapak B, lapak C, lapak D dan seterusnya. Kita bisa dengan mudah membanding-bandingkan lalu kemudian memilih lapak ya yang terpercaya, yang testimoninya positif, namun harganya murah, namun harganya lebih murah. Kita beli tanpa perlu kita repot-repot tanya satu-satu, sebagaimana halnya kalau kita ke pasar. Kalau kita pasar kita harus tanya-tanya, lapak A ke toko B tanya berapa harga ini, ke toko C, semua kita tanya, lalu kita ambil keputusan mana yang lebih murah, kan gitu. Ya, kalau secara online nggak perlu, kita tinggal menjentikan jari kita saja, maka kita bisa menemukan harga yang terbaik pada toko yang terpercaya. Nah, ini di sini kembali lagi keputusan pembelian berdasarkan pengalaman dan rasionalitas ya. Belanja produk esensial dan kebutuhan harian dari rumah, manfaatkan e-commerce, silaturahmi dan traktir teman lewat aplikasi daring. Nah, bayangkan ya. Silaturahmi dan traktir teman lewat aplikasi daring. Kita bisa mengirimkan gift. Nah, ya, gift. Gift dalam bentuk voucher, gift dalam bentuk pulsa, ya, gift dalam bentuk potongan harga berbelanja di marketplace. Nah, itu kita bisa berikan. Tanpa perlu harus repot kita kirim lewat pos, kan gitu, ya. Nggak repot-repot kita kirim lewat ekspres. Nah, kita bisa juga memanfaatkan fasilitas ini untuk bersilaturahmi dengan cara mentraktir teman lewat aplikasi daring. Kemudian banking from home. Nah, udah, ini tentu kita tidak perlu lagi memeriksa jumlah saldo di ATM. Cukup cek saldo lewat aplikasi mobile banking. Di sini contohnya OCBC NSP. Kita bisa mentransfer, tidak perlu lagi ke ATM. Cukup lewat fasilitas mobile banking. Nah, ya. Mau apa lagi? Transfer antar bank, antar rekening, semua sudah bisa dilakukan dengan satu aplikasi di aplikasi online perbankan. PPOB, pembayaran, pembelian, air, listrik, ya, telepon, voucher internet, dan seterusnya itu bisa juga melalui aplikasi mobile banking. Ya, tidak lagi harus ke tempatnya, kita bayar PAM, bayar ledang, tidak lagi harus ke PDAM langsung, ya, ke kantornya langsung. Nah, itu kan ketinggalan sekali ya. Semua sudah praktis. Kita mau bayar apa? Nggak perlu kita antri di Alfamart, ya, di Indomart untuk bayar ini, bayar itu. Semua sudah tercover dengan aplikasi mobile banking. Jadi ya kita manfaatkan hal itu, ya. Itu tanda bahwa kita memang sudah mulai melek teknologi. Tidak gagap teknologi. Sini dikatakan bahwa agar bisnis tetap lancar, pilihan layanan perbankan yang praktis untuk kemudahan pengelolaan keuangan pribadi dan usaha dalam satu aplikasi One Mobile. Contoh, bebas biaya admin, transfer, di sini bebas biaya transfer dan tarik tunai, 2 rekening terpisah, ya, deposito, bebas premium asuransi. Nah, ini contoh dari aplikasi mobile banking OCBC NSP. 15 tips membuat toko online yang lebih menjual. Nah, kita membuat toko online, kita mau buka lapak yang tidak perlu bayar. Gitu ya. Lapak yang nggak perlu bayar, nggak perlu sewa. Kios 25 juta setahun, nggak perlu sewa. Sewa ruko, tepi jalan.
250 sampai 300 juta setahun, nggak perlu sewa. Sewa booth 3 kali 3 meter di mall, 30 juta satu bulan, nggak perlu sewa. Bisa dengan sangat efisien kita menggunakan lapak-lapak yang free di marketplace terkemuka Indonesia. Caranya, terlebih dahulu kita mengetahui target audiens kita. Apa target kita? Kita ingin menyangsa pangsa pasar apa? Minuman kah? Orang yang suka minum? Bubble? Nah, ya, bubble drink? Atau kuliner? Kita buka restoran? Makanan? Nah, ya, produk-produk frozen food? Seperti apa? Oke, seperti apa target audiens kita? Yang kedua, buat navigasi sederhana, buat petunjuk, buat tata cara, agar mereka bisa memahami. Yang ketiga, gambar produk beresolusi tinggi. Nah, ini kita gambarkan produk kita. Kita sketsakan sehingga packagingnya menarik, atraktif dan colorful. Nah, ya. Selanjutnya, tulis info produk dan detail yang memikat. Tuliskan infonya, dan infonya harus sama ya dengan produk yang sebenarnya. Tidak boleh infonya palsu ya. Dijelaskan apa informasi produk, komposisinya apa saja manfaatnya, apa saja gunanya, dan seterusnya. Itu akan bermanfaat untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan, kepada konsumen terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya, call to action berupa gambar. Ada gambarannya. Mau belinya di mana? Harganya berapa? Jumlahnya apa? Jenis produknya apa? Kalau mau pilih warna, warnanya tersedia apa saja? Kalau ada pilihan rasa, rasanya yang dijual apa saja? Kalau ada pilihan size-nya apa saja? X, XL, L, M. Nah, ya, itu memang harus dijelaskan. Tampilan produk dalam bentuk video. Nah, ini juga selain gambar, juga disajikan ada videonya. Video singkat 1 menit, 2 menit yang menampilkan produk kita. Selalu tampilkan keranjang belanja dan jika memungkinkan lakukanlah pengiriman dengan metode free. Nah, ya. Gratis ya. Kemudian tampilkan diskon, ada potongan harga, pembelian sekian, potongan sekian, pembelian sekian, potongan sekian. Nah, itu ditampilkan. Buat rekomendasi, ada rekomendasinya. Jika ini ya, maka dijelaskan. Kemudian jika kita berbeda ya, jika pelanggannya berbeda, maka rekomendasinya ini. Pada pelanggan yang sama, rekomendasi ini. Itu memang ada tipikal konsumen, tipikal pelanggan yang memang bervariasi untuk kita kasih rekomendasi ini. Jadi kayak dokter aja ya, sakit ini obatnya, sakit ini obatnya, sakit ini obatnya. Nah, ya, ada memberikan rekomendasi dengan kebutuhan pelanggan. Berikutnya adalah jangan sampai ada gangguan. Jangan sampai ada gangguan. Nah, ya. Tidak boleh ada gangguan. Kemudian tampilkan info kontak. Kontaknya ada nggak? Itu kita tampilkan. Kita berikan info kontaknya. Pilihan pembayaran yang beragam. Nah, ada pilihan. Tidak hanya transfer, juga dimungkinkan bisa COD ya, bayar di tempat. Nah, ya. Bisa lewat kartu kredit, kartu debit, ya, pembayaran lewat Alfamart, Indomart, variasi bank yang diterima, dan seterusnya. Tambahkan fitur pencarian. Nah, terakhir, buat itu sederhana. Keep it simple. Buat itu sederhana. Tidak membuat orang itu menjadi pusing. Nah, ya. Keep it simple. Ya, KISS. Keep it simple, bro. Nah, jadikan segala sesuatu itu sederhana, tidak kompleks. Belum tentu hal-hal yang kompleks, yang rumit itu justru menarik. Ya, justru nanti malah menjadikan kita pusing untuk mempelajari. Keep it simple, jadikan segala sesuatu itu sederhana. Berikutnya ada namanya Smart IKM, ya, Smart IKM. Dari Kementerian Industri Kecil Menengah. Oke, Smart IKM.
Kementerian Perindustrian membentuk e-smart industri kecil menengah guna mengoptimalkan pemasaran produk IKM melalui platform e-commerce untuk menggantikan cara penjualan offline yang sulit dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Nah, ya. Jadi kita pakai ya namanya e-smart IKM dari Kementerian Perindustrian. Contoh, nah sini sudah ada 11.167 pelaku IKM gabung di e-smart. Ya, catatannya sini sudah ada ya, wajib ada izin edar, wajib SNI. Nah, ini harus diperhatikan ya. Wajib ada izin edar, wajib ada SNI untuk yang ada tanda bintang. Produk herbal, olahan bumbu masak, olahan kopi, ya makanan minuman dalam kemasan, kosmetik, hand sanitizer dan home care. Nah, ini mainan anak-anak, furniture, ya. Yang ada tanda bintang harus ada izin edar dan wajib SNI. Kemudian peralatan makan, peralatan masak, mesin pertanian, perkakas, contoh-contohnya, aksesoris otomotif, produk elektronik, alat-alat kesehatan dan olahraga. Nah ini ya, produk yang memang juga produk kita juga harus sudah ada di sini ya. Selain di marketplace juga kita inputkan dan kita pasarkan pada di sini namanya e-smart ya, e-smart industri kecil menengah, e-smart IKM. Syarat pelaku IKM sudah beroperasi minimal 1 tahun, memiliki nomor HP, surat elektronik, KTP, dan NPWP, berkomitmen dan memiliki tim untuk mengelola akun marketplace secara serta pengiriman. Nah, ini syaratnya. Ya. Beroperasi minimal 1 tahun, memiliki nomor handphone, surat elektronik, KTP, dan NPWP, dan memiliki komitmen. Ada tim kerjanya, jadi tidak kerja sendiri atau self-employed, namun kita bekerja dengan tim. Nah, itu akan lebih ringan, ya. Contoh seleksinya, seleksi IKM yang layak masuk marketplace. Nah, sini mendapatkan nomor register IKM, pemasaran produk IKM melalui marketplace, kebutuhan, mengisi kebutuhannya, data-data penjualan, tingkat kebutuhan dan seterusnya, ya. Kemudian pembinaan dan output. Jadi juga ada pembinaan, ada penjelasan. Oke. Jadi tadi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi mobile banking untuk para pelaku UMKM agar bisa survive dan berkembang pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Bagaimana kita memiliki strategi memasarkan dan mengembangkan produk UMKM agar bisa laku di pasaran. Oke. Bagaimana tips menjual secara online? Nah, ya. Tips menjual secara online untuk kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan atau income tambahan. Ini aplikasinya, oke. Aplikasi e-smart IKM. e-smart IKM. e-smart industri kecil menengah. Oke, sini ada 11.167 pelaku IKM gabung e-smart. Nah, kokoh diterpa COVID-19. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya. Sektor apa saja yang cemerlang di 2020? Nah, ya. Sektor bisnis apa saja yang memang pertumbuhan salesnya meningkat, sales growth-nya meningkat. Apa saja? Utamanya pada pandemi COVID-19 ini. Usaha food and beverage. Pasalnya masyarakat membutuhkan pasokan makanan dan minuman dalam kondisi apapun. Nah, ini food and beverage, ya. Ada beli minuman, hamburger nih kan, kentang goreng, es krim ya, makanan-makanan cepat saji, food frozen. Nah, itu memang mutlak diperlukan. Kita tidak lagi ke pasar ya untuk harus berkerumun, ke supermarket ya, ke mall. Kita bisa memesan melalui aplikasi katakanlah GoFood atau GrabFood ya, untuk kita memesan makanan. Makanya
usaha food and beverage salah satu usaha yang cemerlang pada tahun 2020 yang diukur dari peningkatan omset penjualan. Yang kedua, kebutuhan bahan pokok, sembako. Nah, ini tentu tidak bisa kita hindari atau kurangi. Nggak mungkin ya, kita nggak makan nasi kan gitu. Selaku warga negara Indonesia yang memang kebutuhan pokoknya adalah nasi, kemudian lauk-lauk yang lain ya seperti susu, telur, madu, minyak goreng, ikan. Nah, ya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan telur, tepung ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang mau tidak mau ya tentu akan kita beli dalam situasi apapun kan gitu ya. Karena kita tetap harus makan kan gitu. Nggak mungkin kita nggak makan ya. Makanya kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang tentunya tetap akan cemerlang. Jasa atau produk kesehatan. Nah ya, jasa ini penjualan ini ya, penjualan APD, penjualan masker, ya, itu menjadi produk yang memang dibutuhkan. Kemudian produk-produk minuman herbal, nah ya, yang untuk membangkitkan imunitas tubuh itu adalah hal yang penting untuk juga kita bidik ya selaku para pengusaha UMKM ataupun calon-calon pengusaha UMKM. Sektor pendidikan dan pelatihan. Nah, seperti saat ini saya memberikan pelatihan tentang pemasaran online bagi UMKM. Yang tentunya sebelumnya dilakukan di tempat-tempat tertentu ya, di gedung-gedung pemerintah, di hotel, di sekolah ataupun di universitas secara fisikal. Saat ini hal itu sulit untuk bisa dilakukan karena masih ya berkembang pandemi Covid ini. Makanya mutasi belajarnya. Belajarnya juga ada mutasi ya. Dari yang fisik menjadi online, secara virtual, secara daring. Pelatihan pun juga sama. Pembelajaran sama, sekolah sama. Ya semuanya dilakukan secara online. Nah, ini menjadi pangsa pasar bisnis yang cemerlang pada tahun 2020. Bisnis digital. Nah, ini tidak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa pencerahan bagi masyarakat dan mampu mendukung hingga mengembangkan konsep bisnis digital. Ya, konsep penjualan digital, konsep desain grafis, ya, setting jaringan komputer, ya, secara virtual, konferensi pers, ya, katakanlah press conference virtual, wisuda virtual, wah, ya. Sebenarnya kan kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya wisuda secara virtual, ya. Sekarang itu telah banyak terjadi, ya, yudisium virtual, rekrutmen dan wawancara secara virtual, ya, customer care dihubungi ya secara virtual, dokter ya bisa konsultasi secara virtual. Nah, itu adalah kecepatan adaptasi yang memang mau tidak mau harus kita lakukan. Ya, kalau enggak akan ketinggalan dan akan kesulitan. Baik, selanjutnya 10 strategi pemasaran UKM untuk tingkatkan daya saing. Nah, jadi ini mengulang ya strategi yang ini. Ya, strategi-strategi yang di sini, target, sini juga ada ya, mereview kembali 10 strategi pemasaran UKM untuk tingkatkan daya saing. Apa saja? Pertama, pahami kebutuhan konsumen. Tidak mungkin kita menjual produk atau jasa yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ini kan ada yang beli. Ya, kita jualan produk nih, jualan jasa. Namun itu konsumen tuh nggak perlu gunakan produk tersebut. Bayangkan, tentu siapa yang mau beli? Nggak ada ya. Makanya kita membutuhkan riset pasar dulu sebelum kita berjualan. Apa sih kebutuhan konsumen ini? Jangan sampai kita menjual barang atau jasa yang tidak dibutuhkan oleh konsumen ataupun telah banyak barang. Tentu lakunya kecil ya, potensi dibelinya kecil karena telah banyak orang yang jual juga. Namun kalau tidak ada orang yang jual atau hanya sedikit orang yang jual dan kita jual produk tersebut yang berbeda dengan yang lain yang bahkan dibutuhkan oleh masyarakat, yakinlah dan percaya dalam waktu singkat omset penjualan kita akan meningkat. Sebaliknya,
Yang dijual produknya sudah banyak, masyarakat nggak butuh, harganya mahal lagi. Yakinlah bahwa produk kita nggak akan laku kan gitu. Ya. Buat membeda, diferensiasi. Apa bedanya produk kita dengan produk yang lain? Nah, kita buat perbedaan. Kita buat kreativitas packagingnya sebaik, seatraktif, dan seinovatif mungkin, baik dari sisi pengemasan ataupun rasa. Contoh seperti ini kan menarik sekali. Ya, Pigela chips. Nah, pisang nih kelihatannya dari gambarnya. Nah, ini kan menarik, colorful, atraktif, packagingnya bagus. Ini lah yang memang kita perlukan. Ya, bayangkan kalau ini kosong, blank aja nih, kosong ya, nggak ada gambar putih aja misalkan, nggak ada tulisan apa-apa, orang akan mau beli? Ya nggak akan beli deh. Nah nih, desain sedemikian rupa. Nah nih kan, ada keluarga sedang berkerumun ya di satu meja makan dari sini. Nah ini ya, ini menjadi menarik. Kita desain. Kalau kita nggak bisa desain, kita rekrut orang untuk mendesain. Ya, desain grafis menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Fireworks ya, untuk desain. Tujuan pemasaran, kita harus tahu tujuannya apa, target kita apa, dan nilai tambah yang kita tawarkan pada konsumen itu apa. Nah, itu menjadi poin penting. Bidik pasar kita. Berikan tujuan. Apa tujuan kita memasarkan produk kita? Apa tujuannya? Apa konsumen yang bagaimana yang akan kita bidik? Anak sekolah? Karyawan? Anak-anak? Balita? Anak muda? Atau yang mana? Nah, itu menjadi tujuan penting kita membuka suatu usaha. Jangan sampai kita mau buka usaha namun kita nggak tahu kita ini targetnya siapa ya, mau jualannya kemana ya, kita nggak tahu. Jangan sampai seperti itu ya, kita harus tahu dulu. Pakaian anak, targetnya jelas ya, untuk anak-anak. Nggak mungkin pakaian anak targetnya orang dewasa, nggak muat pakaiannya gitu ya. Fashion, makanan, minuman, nah itu harus jelas dulu. Bidik target pangsa pasar kita. Nah, ini contoh nih, talas kunti. Nah, ini pedas bawang. Nah, ini gambarnya saja sudah ini ya, antara takut dan kita mau ketawa gitu ya. Pedas bawang, talas kunti, level 1, level 2, level 3. Nah, ini tercipta inovasi. Ini pasti nggak mungkin bukan dari Pontianak. Ini kan pasti Pontianak, ya kan? Khasnya Kuntian gitu kan? Ya, talas kunti. Bukan berarti yang makan ini jadi kunti kan, enggak, ini merek aja. Kalau jadi kunti, jauh juga ya. Ya, talas kunti. Level 1, level 2, level 3. Pedas bawang. Nah, ini enak sekali nih kan. Tinggal kita ciptakan inovasi. Inovasi tiada henti kan gitu ya. Inovasi tiada henti yang bisa kita, nah nih, talas kunti, balado ya, salted egg, apalagi sini pedas. Talas kunti. Nah, ini betul-betul inovatif, kreatif. Ya, talas kunti. Beri keuntungan pada konsumen. Nah, kasih keuntungan pada konsumen, ya. Jangan kasih kerugian. Ya, kasih keuntungan bagi konsumen. Keuntungannya apa? Dari sisi harga yang terjangkau. Keuntungannya apa lagi? Kualitas rasa terbaik. Apalagi layanan pelanggan, layanan keluhan pelanggan. Ya. Pelayanan after sales. Nah, itu menjadi poin yang akan menciptakan repeat order. Dia kan order ulang. Belajar menjadi networker. Belajar menjadi seorang yang memahami jaringan. Jaringan pertemanan, jaringan dengan kompetitor, jaringan yang juga menjual produk sejenis. Kita menjalin persahabatan, jangan malah dimusuhi, ya, tapi kita jalin persahabatan. Kita belajar pada orang yang sukses, jangan malah kita fitnah orang yang sukses tersebut. Ya.
agar usaha kita maju. Jangan cara-cara seperti itu, tentu cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, kita harus belajar pada yang berhasil untuk kita menciptakan diferensiasi produk kita sendiri, lalu kemudian kita bisa juga sama-sama berhasil. Nah, kita berhasil dengan tidak menjatuhkan orang lain, tapi berhasil ya memang kita ciptakan inovasi, ciptakan kreativitas, tidak dengan menfitnah produk orang yang berhasil. Harapannya produk kita jadi naik, nggak akan, ya, nggak akan bisa itu terjadi. Yang ada justru dengan kita sibuk memfitnah, menjelekkan produk orang, justru produk kita ini tidak akan mau orang konsumen beli. Nah, jadi kita ciptakan inovasi dan kreativitas kita sendiri. Contoh, potongan, ya, contoh iklan, potongan 15.000 dengan menginput kode promo snack 15. Nah, ketika kita beli di marketplace atau di web e-commerce, ya, kita masukkan lah snack 15, dapatlah potong harga 15.000. Nah, seperti ini yang diinginkan oleh pelanggan. Pasang iklan di papan reklame, ya, kalau terlampau mahal, pasang iklan di YouTube, pasang iklan di Facebook, pasang iklan di media sosial lain yang diharapkan itu bisa atraktif, menarik, yang konsumen mudah untuk mengenalnya, yang konsumen akan tercipta daya ingat, ya. Kalau produk susu berarti belinya merek apa? Kalau produk kopi berarti belinya merek apa? Nah, ya. Kalau produk beras berarti belinya merek apa? Nah, kalau produk minuman air putih berarti belinya merek apa? Kalau produk mie berarti belinya merek apa? Nah, itu harapannya akan tercipta image positif. Akan selalu teringat, kalau kita butuh ini, maka merek inilah yang harus dibeli, tidak merek yang lain. Nah, itu ya. Itu yang menjadi penting. Konsisten menjalankan strategi, konsisten dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tiap hari dilakukan, tiap hari dikerjakan. Ini bisa terwujud dengan tim, ya. Biasanya kalau sendiri self employed untuk berat untuk bisa konsisten. Harus ada tim, teamwork, bekerja. Nah, contoh sini ya, pemasangan billboard iklan snack. Nah, ya, pemasangan billboard iklan snack. Kemudian menjadi orang ahli di bidangnya. Dokter umum dan dokter spesialis tentu berbeda, ya. Dokter umum ketemunya tidak perlu membayar, ya. Resepnya pun tidak terlampau mahal. Tapi dokter spesialis ketemunya harus bayar dan resepnya lebih tinggi, ya, lebih mahal lagi. Namun kualitas terbaik, ya. Katakanlah dokter spesialis sembuhnya 3 hari, ya, bisa jadi yang dokter umum sembuhnya 7 hari, gitu, ya. Karena beda komposisi resepnya, beda takaran zat-zat yang dimasukkan dalam obat tersebut, sehingga kecepatan kesembuhan itu berbeda. Jadi memang kita harus menjadi orang yang ahli, ya, bukan ahli berbagai bidang, ahli di satu bidang. Fokus. Kita ahli di bidang kuliner. Oke, kuliner apa? Nah, mie ayam, bakso, atau mie ayam dan bakso, gitu. Mie goreng, nasi goreng, nah, ya. Es krim atau minuman bubble. Nah, kita lihat kita bidangnya apa, itu fokus ke sana. Sehingga potensi keberhasilan akan lebih besar dibandingkan kita ahli di berbagai bidang. Bangun komunikasi pemasaran, kita bangun komunikasi dengan pelanggan. Ciptakan hadiah, kasih potongan harga yang betul-betul potongan harga, tidak di-up dulu, ya. Betul-betul diskon. Kasih rasa terbaik, kasih packaging yang menarik, kasih layanan after penjualan, after sales yang prima sehingga memuaskan pelanggan tanpa ada keluhan setelah membeli produk atau jasa yang kita jual. Nah, ya. Itu ya poin-poin yang memang bisa kita pelajari saat ini, ya. Poin-poin yang bisa kita pelajari untuk kita belajar bagaimana memasarkan produk UMKM, ya. Bagaimana kita bisa menjual produk secara tepat sasaran.
Jangan sampai kita semua yang bermimpi menjadi pengusaha ataupun yang telah memiliki usaha, kita membuka usaha namun tanpa mengenal pelanggannya, tanpa mengenal pangsa pasar kita, tanpa mengetahui target dan tujuan kita. Bahkan tidak tahu apa kebutuhan pelanggan. Oh, itu gimana ya? Apa kebutuhan pelanggan saat ini? Kita menjual produk yang nggak dibutuhkan pelanggan, yang nggak dibutuhkan konsumen, bahkan laku ya nggak kan gitu. Ya, kita menjual produk, jasa kita, katakanlah saat ini laundry. Kenapa laundry? Ya, hampir kita lihat orang buka laundry di mana-mana. Namun, ya laku. Orang buka toko HP di mana-mana, ya. Namun laku, ya. Orang buka restoran, ya. Orang buka fashion, ya, toko baju misalkan. Orang jualan toko baju itu kan di mana-mana tuh sama tuh, menjual produk yang sama, ya. Ke pasar misalkan, orang jualan ikan, lapak A jual ikan, lapak B jual ikan, lapak kecil ikan, sama semua produk-produknya, gitu, sama semua produknya. Tapi tetap juga ada yang beli, ya, tetap juga ada yang beli. Produknya itu sama, sejenis, ya, ikan. Kan ikan juga nggak beda-beda, ya. Kalau kita ke pasar itu sama semua tuh, tapi tetap aja laku. Nah itu ada apa? Nah, itu menjadi pertanyaan lagi. Ya, mesin produknya sama-sama semua, ya, buka di waktu yang sama, jualan barang yang sama, dijual di tempat yang sama, ya kan? Namun hasilnya tentu berbeda-beda, kan gitu. Hasilnya berbeda-beda. Kalau kita jual ke tempat jual oleh-oleh di PSP, nah itu kan kurang lebih semua tuh jualan itu, ya, untuk barang-barang tradisional, untuk oleh-oleh khas Pontianak atau khas Kalimantan Barat. Nah, kita perhatikan dan kita lihat, ya, tempatnya sama, yang dijual produk yang sama, mungkin juga dengan harga yang sama, namun kok ada yang ramai, ada yang sepi. Nah, ya, ada yang ramai, tempat yang ini ramai, tempat ini sepi. Ya ini tutup, nggak buka-buka. Ya, tempat ini ramai terus, tempat yang samping kosong terus. Nah, itu kenapa? Nah, kita harus mempelajarinya, kan gitu. Nah, itulah yang menjadikan bahwa pengusaha ini harus ada keterampilan, harus ada sense of sensitivity, ada sensitivitas ketika mereka menilai usaha-usaha yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tidak semua teori-teori yang kita dapatkan di buku-buku itu bisa digunakan ketika kita mengaplikasikan di dunia kerja atau di dunia usaha. Tidak. Ini akan kembali kepada experience, kepada pengalaman. Nah, kembali kepada 3 poin yang sering saya katakan, ya. Kejujuran seorang pengusaha, kedisiplinan dan tanggung jawab. 3 poin penting yang akan menciptakan loyalitas pelanggan. Kejujuran, kalau memang barangnya buruk, ya sampaikan. Kalau memang barangnya ada cacat, jelaskan. Nah, jangan sampai ya kan barangnya jangan cacat kita, oh ini bagus, wah ininya terbaik, wah orang beli, begitu sampai rumah loh kok gini, udah yakinlah nggak akan pernah datang lagi itu pelanggan. Konsumennya, wah ini barangnya bagus pak, ini terbaik, kadaluarsanya masih lama, padahal kadaluarsanya tinggal 3 hari lagi. Kita mau laku ya, ya udah kacau sudah, kita mau cepat. Memang ada penjualan, tapi nggak akan ada repeat order, nggak akan ada beli ulang di sana. Ya, maka kita jangan sampai melakukan hal yang seperti itu, ya. Ibaratnya kita main cepat-cepat bisa laku, ya, namun menghalalkan segala cara, ya. Jangan sampai, ya kita sampaikan aja, ya. Sampaikan kalau memang rusak, jelaskan, ya. Itulah pentingnya kejujuran karena berkahnya sangat banyak sekali. Yakinlah kalau kita jujur itu akan banyak kemudahan-kemudahan. Sebaliknya kalau kita nggak jujur akan muncul kesulitan-kesulitan yang akan menghimpit usaha kita. Nah, jadi kejujuran, kedisiplinan, buka toko rajin, buka tepat waktu, jam 8 buka, jam 8 misalkan jam 8 buka, jam 8 tutup, jam 8 buka, jam 8 terus konsisten terus. Jangan nanti kadang buka jam 10, kadang buka jam 12, gitu ya. Nah, konsisten. Kadang buka jam 1 kalau kita buka toko. Konsisten. Buka jam 8, tutup jam 8. Buka jam 8, tutup jam 8. Nah, sehingga orang tuh nggak kebingungan. Ini restoran bukanya jam berapa ya? Nah, ya. Disiplin, konsisten. Promo, konsisten. Harga juga tidak naik turun. Kadang naik, kadang turun. Di label berapa? Jangan. Dan kita bertanggung jawab.
Kalau pembeli ini ada apa-apa dengan produk yang kita jual, kita ada tanggung jawab. Ada pelayanan after sales, pelayanan setelah penjualan. Kita ada tanggung jawab. Yang kita tinggal begitu saja. Nah, pembeli atau konsumen itu menjadi pencipta omset penjualan kita. Nah, ya, makanya kita harus betul-betul perhatikan, ya, betul-betul mengaplikasikan pepatah yang mengatakan pembeli adalah raja. Betul, pembeli adalah raja. Kita tahu kebutuhan pelanggan itu dari pembeli. Kita tahu kebutuhan permasalahan konsumen itu dari pembeli. Makanya kita harus interaktif dengan pelanggan. Kita harus bisa diskusi dengan pelanggan. Kita harus bisa tersenyum. Kita harus bisa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Yakinlah, jika itu kita lakukan, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, maka omset kita, potensi omset itu akan meningkat lebih besar dibandingkan kita berlaku tidak jujur, tidak konsisten, dan tidak tanggung jawab. Ya, peluang keberhasilan itu akan jauh lebih besar dibandingkan kita membuka usaha, namun mengatakan produk yang jelek dikatakan bagus. Ya, bukanya nggak jelas, buka siang, bukanya pagi, ya. Kecepatan merespon pelanggan lambat, ya. Kalau kita buka toko online, itu ketika ada pelanggan yang bertanya, harus bisa langsung kita jawab. Nggak boleh ada jeda. Orang nanya langsung jawab, ya. Jedanya 1 detik aja gitu loh, atau 30 detik. Nah, itu harus seperti itu. Jangan ketika ada orang yang tanya 1 jam baru jawab, ya. 2 jam baru jawab, atau yang paling parah besoknya baru jawab. Itu kacau. Orang lari langsung, ya, ke tempat lain. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu namanya kecepatan kita berinteraksi dengan pelanggan. Ya, jadi seperti itu harapan saya teman-teman bisa sudah mulai memiliki gambaran-gambaran, ya, gambaran-gambaran. Kemudian yang jika butuh bantuan pendanaan, ya bisa menghubungi Kredit Usaha Rakyat dari Bank Mandiri dengan bunga sangat terjangkau sekali, hanya 6%. 1 tahun, ya. Bunga 6% 1 tahun. Karena ini kan termasuk bunga subsidi, ya, subsidi dari pemerintah, ya. Itu sangat terjangkau sekali. Bayangkan dari pinjaman yang lain, ya, pinjaman yang lain kisaran 2-3% 1 bulan, ya. Berarti kalau 2% 1 bulan, 1 tahunnya sekitar 24%, ya. Nah, sedangkan yang ini separuhnya, ya, 6%. Jadi perbankan akan percaya pada kita dengan cara kita menjelaskan, ya, dengan baik produk-produk yang akan kita jual. Jangan sampai kita tidak menjelaskannya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, saya persilakan teman-teman. Sebelum nanti saya kirimkan di chat box kuesioner yang harus diisi dengan hadiah 2 buah buku yang saya tulis. Ya. Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan berhubungan dengan, ya, silakan. Berhubungan. Hanya. Iya Pak, silakan Pak. Nah, yang pertama Pak, ya. Yang pertama itu faktor apa sajakah yang diperlukan agar diferensiasi produk sesuai dengan keinginan konsumen? Yang kedua, stop. Satu dulu, faktor-faktor apa saja yang diperlukan agar diferensiasi produk sesuai dengan keinginan konsumen? Oke. Agar diferensiasi produk sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, oke. Pertanyaan konsumen itu kita tanya, dia butuhnya produk apa? Nah, kita nggak bisa menerka-nerka. Harus ada pertanyaan, harus ada survei, harus ada kita observasi kepada konsumen. Nah, nggak bisa tiba-tiba buka usaha aja, tapi konsumennya nggak butuh, nggak ada yang beli, ya. Ketika ada es krim Basket Robin, itu es krim franchise, ya. Es krim Basket Robin, ini contoh, satu rasanya itu 30.000, satu rasa. Nah, ya. Kalau kita beli 3 rasa itu 90.000, ya kan? Itu di mall, ya. Di mall. Ini ada es krim Basket Robin. Ya, jadi teman-teman kadang juga harus teliti, jangan pesan 3 rasa, nggak tahu 3 rasa sudah harus bayar 90.000. Itu laku, ya laku. Buktinya, ya, di mall ada, di Transmart ada, di bandara ada, meskipun itu harganya menurut kita tuh mahal. Ya, es krim BR, Basket Robin, satu rasa 30.000.
dengan jelas dipampangkan di papan itu tuh, tetap orang beli. Kenapa? Karena orang itu tidak lihat harga kalau kita ke mall, tapi lihat rasa. Nah, Starbucks kopi 50.000, orang beli, ya beli. Karena kan pangsa pasarnya beda. Kalau di warung kopi tentu kopi 5.000, 10.000, tapi kalau sudah masuk ke mall, ke bandara, ke Transmart, itu harganya jadi up, sangat tinggi. Kenapa? Karena sudah melihat kenyamanan, sudah melihat apa ruangannya yang bagus, fasilitasnya yang bagus, kan? Nah itu yang dijual. Rasa kopinya juga enak, ya. Orang yang ke mall juga pasti orang yang ada uang, sudah mempersiapkan uang, ya. Nggak mungkin hanya cuci mata saja, ya. Nah jadi agar bisa diversifikasi itu kita tanya pelanggan itu butuhnya apa, ibu sekarang ini perlunya apa, nah, barang-barang apa yang dibutuhkan, nah itu kita jual gitu ya. Kita tanya dengan tetangga tuh, dengan teman-teman tuh, nah ini butuhnya apa, butuh pulsa misalkan, butuh beli sembako yang harus diantar ke rumah, butuh sarapan, nah, kita antar nasi kuning, bubur, nasi uduk, goreng-gorengan. Orang kan masih tepi jalan tuh, nah kita antarkan ke rumah gitu ya, kita antarkan ke rumah, di rumah ke rumah. Nah ya kan itu masih relatif jarang ya, nah, dengan biaya yang terjangkau. Nah itu menjadi apa, inovasi. Jadi kita bisa tahu dengan kita tanya langsung dengan pelanggannya, langsung dengan orang yang mau beli, butuhnya apa, masalahnya di mana, baru kita bisa tahu. Kalau kita menerka-nerka nggak bisa, jadinya tebak-tebakan ya, kita menebak, bahaya ya. Karena ini berkaitan dengan uang, berkaitan dengan modal usaha. Oke, saya kira semoga menjawab. Ada lagi? Yang kedua, Pak, bagaimana strategi pemasaran yang efektif serta promosi yang berlebihan seperti apa yang dapat merusak citra kualitas produk, Pak? Promosi pemasaran yang efektif, ya. Promosi pemasaran efektif yang dilakukan berulang-ulang, ya. Dilakukan berulang-ulang, jangan hanya masarkan sekali aja, itu nggak akan efektif. Lihat di iklan TV, kan itu berulang-ulang tuh, ya, 3 kali dalam hitungan 5 detik, 10 detik, berulang-ulang, ya. Lihat iklan Tukul Arwana yang mengiklankan Shopee COD, kan itu kan sampai kita hafal lagunya kan itu diulang-ulang terus, repetition, pengulangan. Orang masang iklan di depan rambu-rambu lalu lintas, ya ada billboard, ya ketika kita di rambu lalu lintas kita lihatlah billboard, nah itu kan akan dilihat orang berulang-ulang tuh. Nah itulah potensi besar untuk juga kita lakukan. Nah, kalau kita ada uang buat iklan di TV, ya berulang-ulang lakukan. Kita ada uang pasang billboard, gambarkan usaha kita di lokasi yang sangat strategis. Nah, kan itu butuh modal. Itu nanti kita lakukan setelah kita mampu mengembangkan usaha kita. Atau itu bisa kita lakukan dengan investor. Kita mampu menjelaskan investor, dan investor itu percaya, mereka mau kasih uang untuk pendanaan, untuk biaya operasional, dengan untungnya nanti di 2 tahun ke depan. Jadi selama satu tahun itu rugi terus. Nah, nanti begitu tahun yang kedua baru untung, tahun ketiga baru untung, tahun keempat baru untung. Nah, namun 1 tahun pertama untuk biaya operasional saja, untuk cari pelanggan saja. Nah, kalau itu kita lakukan, itulah hal yang logis. Itulah yang dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart. Dengan biaya franchise 300 juta, 500 juta, dengan BEP 5 tahun. Nah, ya, BEP 5 tahun, BEP 4 tahun. Nah, ya, mereka produk dari mereka semua, kita hanya siapkan tempat saja. Biaya franchise-nya 100 juta, itulah yang digunakan untuk biaya pegawai dan biaya promosi, biaya aplikasi dan seterusnya. Tetap orang ramai, ya. Ya, franchise Indomaret, Alfamart di mana-mana orang buka. Di simpang-simpang jalan itu kita mudah menemukan. Nah, dan ramai. Meskipun awalnya sepi. Nah, habis itu ramai, pelan-pelan. Nah, itu BP-nya lama, ya, BP-nya 4 sampai 5 tahun dan tetap orang nggak peduli. Kenapa? Karena itu pasti. Nah, ada kepastian. Ada certainty di sana, bukan sebaliknya ketidakpastian. Ya, jadi memang kembali kepada pertanyaan bahwa agar orang itu yakin dan percaya, kita promosikan.
Nah, kita promosikan produknya. Promosikan seperti tadi saya sampaikan. Untuk skala awal, biar bisa efisien, ya promosi lewat digital dulu. Kita buat desain-desain, sebarkan pamflet, e-pamflet atau e-flyer di media sosial, ya, agar hindari kita memfitnah usaha orang lain, ya, karena bagus terus kita fitnah, wah pakai ini, pakai ini, pakai ini, jadi naik. Jangan, ya, hindari kita menaikkan usaha kita dengan menjelek-jelekan usaha orang, ya. Namun justru kita belajar dari usaha orang lain. Kenapa dia bisa maju? Kenapa dia bisa sukses? Apa caranya? Gimana caranya? Nah, itu kita pelajari. Kita berteman dengan orang yang sukses, ya, bukan justru menjauhi. Kita berteman dengan orang yang sukses. Kalau kita jauh, ya nggak bisa, ya. Kita sukses bersama-sama. Nah, itu, ya. Jangan sukses dengan kita menjatuhkan. Jadi itu, ya, jawaban saya. Cukup atau ada lagi, Pak Angga? Ya, saya kira semoga bisa menjawab, ya. Semoga Pak Angga bisa menjadi pengusaha, ya, pengusaha sukses dengan punya PT, namanya PT Angga Putra. Gitu ya. PT Angga Putra. Ya, PT Angga Putra dengan aset cabang 34 provinsi ada semua. Kan gitu, ya. Cabang di mana-mana, cabang-cabang perusahaannya semua. Nah, itu, ya, mimpi kita punya nama PT, nama itu nama kita sendiri. Ya, punya cabang di mana-mana. Nanti bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ya, punya kode indeks bursa. Siap. Nah, ya, kode bursa sesuai dengan nama kita. Nah, jadi itu. Ada lagi? Ya. Sambil saya carikan link untuk, ya, kita isi kuesioner dulu, ya. Isi kuesioner. Kuesioner ini penting karena kami sedang melakukan riset yang memang riset ini membutuhkan responden, ya. Jadi teman-teman silakan mengisi kuesionernya untuk nanti kami berikan hadiah secara acak sebanyak 4 orang responden yang mengisi akan mendapatkan hadiah dari buku yang saya tulis. Silakan yang belum mengisi, teman-teman diisi pada chat box yang telah saya kirim, bit.ly/umkm-kalbar1, ya. Itu tentang penguatan kinerja UMKM, ya. Penguatan kinerja UMKM. Ini saya kirimkan juga.
Jadi silakan teman-teman mengisi kuesionernya. Saya akan memilih seracak 4 orang, 2 orang yang untuk hari kemarin, 2 orang untuk hari ini, untuk diberikan hadiah buku yang saya tulis ya, yang berjudul penerapan kesalahan manajemen risiko yang salah di Indonesia. Dibaca betul-betul ya masing-masing pernyataannya ya, jangan sampai ada pernyataan yang keliru kita buat. Total ada 33 ya. Total ada 33 pernyataan yang harus Anda jawab. Nah, ini ya contoh dari hasil jawaban ya, sudah ada 3 responden yang menjawab kategori UMKM di sini. Silakan teman-teman isi lokasi UMKM di mana, kemudian pada usaha apa, mikro, kecil ataupun menengah, usia UMKM, metode penjualan, oke. Kemudian saat pandemi, gimana usaha Anda saat pandemi, atau untung, rugi, biasa saja, bagaimana kita mendapatkan pelanggan, ya. Di sini menjelaskan bagaimana kita mendapatkan ide dari pelanggan. Usaha saya memiliki informasi yang memadai tentang pelanggan dan pesaing. Nah, ini, ya. Total ada 33 pernyataan yang memang harus teman-teman jawab untuk saya mengetahui respon, oke, respon dari respon dari UMKM ya, atau para pemilik pengusaha UMKM ya, atau yang berencana menjadi pengusaha UMKM. Lanjutkan lagi ya. Sudah ada sekitar saya sharingkan lagi. Sudah ada sekitar 9 ya. 9 orang yang telah mengisi kuesioner ya. Terima kasih bagi yang telah mengisi, bagi yang belum mengisi silakan.
mengisi kuesionernya. Oke, materi akan saya lanjutkan lagi. Sekilas ya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 5 strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM. Oke, 5 strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM. Pertama, ciptakan produk yang unik. Jangan pernah menciptakan produk yang biasa-biasa saja atau produk yang umum. Ya, ciptakan keunikan. Nah, dikatakan sebelum melakukan promosi terlebih dahulu kita harus menyiapkan produk yang unik dibanding produk yang dimiliki oleh kompetitor. Nah, produk keunikan ya dari sisi rasa, dari sisi penampilan, dari sisi tempat beli, ya, kenyamanan tempat usaha, ya kalau kafe kita harus ada keunikan, kalau restoran harus ada perbedaan, ya. Ada restoran kapal, nah kita masuk dalam kapal, nah, itu kan berbeda. Nah, ada restoran masuknya dalam peti kemas, kan? Itu kan diferensiasi, ya, perbedaan. Nah, jadi memang kita harus menciptakan perbedaan-perbedaan sehingga tuh unik, ya. Buat tujuan yang jelas. Nah, kita buat usaha, buat bisnis itu tujuannya apa? Harus ada tujuan. Nah, contoh seperti ini ya. Pop Choco. Nah, ini dari lokal ya. Pop Matcha, Pop Sugar Kopi. Nah, popcorn di bawahnya ada Choco kan gitu. Pop di bawahnya ada matcha, pop di bawahnya ada sugar kopi. Ini kan digabung gini nih belum ini ya. Unik ya. Belum terpikirkan menggabungkan antara popcorn dengan Choco nih. Nah, nih. Dikasih es ini tuh. Nah, enak seger nih kan. Kriuk-kriuk. Yang untuk buka puasa nih pas kali kan itu. Ya. Popo Choco, Pop Matcha dan Pop Sugar Kopi dari lokal. Ya, ini contoh ya. Strategi berikutnya lakukan online marketing. Lakukan pemasaran secara online. Buat promosi yang menarik. Ya, buat promosi yang menarik. Ya. Contoh di sini ada promosi GoPay, cashback 30%, lokale. Nah, ya, bayar pakai GoPay. Ada saldo GoPay, top up dulu, transfer. Ya. Bayar pakai saldo GoPay. Nah, ini. Konsisten. Ya. Jadi ada 5 strategi, yang terakhir adalah konsisten. Strategi pemasaran bisnis yang terakhir adalah konsisten dalam menciptakan strategi pemasaran yang kamu gunakan. Di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM. Nah, ya. Membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM. Dikatakan, sukses adalah sekumpulan usaha-usaha kecil namun diulang setiap hari secara konsisten. Nah, ya. Sukses adalah sekumpulan usaha-usaha kecil namun diulang setiap hari secara konsisten. Ya. Nah, itulah esensi dari konsisten. Ya. Jangan kita konsisten 1 hari saja, 2 hari, 3 hari, selebihnya tidak diulangi lagi. Tidak belajar lagi. Tidak buka usaha lagi. Nah, konsisten. Setelah strategi tadi, kita bicara tentang motivasi dalam menjalankan usaha. 5 cara tetap memiliki motivasi usaha dalam menjalankan UMKM. Pertama adalah berbicara dengan pelanggan. Berbicara dengan pelanggan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ide, bisa memberikan petunjuk untuk bagaimana cara melakukan inovasi pada produk kita. Bagaimana cara kita agar laku di pasaran. Nah, dari pelanggan lah taunya. Karena pelanggan lah yang butuh, ya. Kebutuhan pelanggan itu harus kita dapatkan. Nah, contohnya cara berkomunikasi, berikan kesan pertama yang baik. Gunakan kalimat yang mudah difahami. Berikan senyuman. Ya. Bayangkan kalau kita cemberut terus, ya kan? Marah terus, tentu sulit ya bisa mendatangkan pelanggan. Yang keempat, beri bantuan jika dibutuhkan. Yang kelima, gunakan kalimat positif dan berikan pujian. Yang keenam, gunakan kalimat yang sopan dan bermartabat.
bersikap tulus dan jaga emosi. Nggak boleh kita mudah emosi. Apapun yang terjadi, pelanggan adalah raja, dan pelanggan ini karena raja harus dilayani dengan baik. Ya. Nah ini, senyuman, berbicara dengan pelanggan. Kemudian, perbarui target kita. Kita harus ada target. Harus ada pencapaian yang memang harus diraih. Dengan itu maka kita bisa bersemangat. Yang ketiga, renungkan kembali tentang alasanmu memulai usaha. Apa alasan kita memulai usaha? Kita renungkan. Kita merefleksikan diri kita lagi untuk kita bisa membangkitkan motivasi dalam berwirausaha, motivasi dalam bekerja, motivasi dalam belajar. Itu apa? Ya, untuk kita bisa kembali menyemangati diri kita untuk maju dan berkembang. Nah, buat target-targetnya. Target strategi, visi misi. Carilah inspirasi dari rekan usaha. Ya. Kita ada rekan usaha, kita ada partner, distributor, supplier. Nah, kita cari inspirasi dari mereka. Pikirkan dampak usahamu bagi orang banyak. Apa dampak usaha kita bagi orang banyak? Nah, itu kita pikirkan. Ini contoh roti ya. Ini kemasan menarik, inovatif kan tempat-tempatnya kan, display-displaynya juga bagus, mudah dilihat, tidak rumit ya kan, harganya jelas, nama produknya ada, displaynya mudah dicapai, nah, kayak gini. Nah, ya, misalnya kan kuliner roti ya. Nah ini kuliner di mall. Nah, nasi goreng 69 ya. Ya, kita juga bisa memulai usaha dari rumah kita dulu, dari garasi kita, atau kita langsung besar ya dengan konsep dan perencanaan yang matang tentunya. Karena kalau langsung besar, kalau ruginya juga akan besar. Nah, makanya harus diiringi oleh planning yang tepat. Nah ini kreativitas dan inovasi, ada kapal di depan ya. Stick 21 Red Suki, ini kapal di samping ini, di depan ada kapal ya. Berapa nih biaya mendatangkan kapal gitu. Nah di bawahnya ada kapal, kan unik sekali nih. Ya, keunikan yang memang harus kita pilih. Tingkatkan sinergi dengan UMKM. Angkasa Pura Airport sediakan galeri UMKM di bandara. Nah, nih, galeri UMKM. Kita bisa kerjasama, ya. Kita bisa juga memasarkan produk-produk kita, ya, secara cepat, ya, secara fisikal. Itu diantaranya pada airport, pada bandara, karena di sana lalu lintas orang lalu lalang itu besar, ya. Namun memang saat ini pada pandemi berkurang ya, karena ada pembatasan perjalanan. Namun nanti setelah pandemi akan kembali ramai. Pojok rakyat ini di Transmart ya. Pojok rakyat bangga karya anak negeri. Nah di sini ya, kita juga bisa menjajakan produk UKM kita. Salah satunya di Transmart ya. Tentu dengan biaya yang terjangkau ya, dibandingkan dengan produk-produk jenis yang memang sudah besar mereknya. Nah, ya. Ini kisah-kisahnya menjual produk ya bisa laku terjual, go nasional dan bahkan bisa go internasional. Produk herbal ya. Nah, ini tadi saya sampaikan mahkota dewa, apa nih? Sirih ya kan? Kulit manggis. Nah, ini kunyit asam, bekatul. Nah, ini adalah herbal-herbal yang memang itu tidak ada bahan kimia, murni dari alam, kan gitu. Nah, ya tinggal kita meracik dan meminumnya. Ini digunakan untuk meningkatkan imunitas. Nah nih, sari herbal, cemplong, kunyit asam instan. Nah, ini kan sangat inovasi sekali, ya. Kita ciptakan, kita susun, packagingnya semenarik dan seatraktif mungkin untuk bisa menarik minat pembeli. Nah ini sistem franchise waralaba. Nah, ya,
Choco, franchise Tahiti, terbaik se-Indonesia, 5,5 juta. Ya. Special boot design, 8,5 juta, gratis lengkap gratis bahan baku. Dum, ya. Minuman, bubble nih, pakai SS ya. Nah, ini contoh ya. Ini kita bisa jual ya di pasar, di sekolah, di minimarket, di depannya ya, supermarket. Dengan contoh telah didesainkan dengan konsep waralaba atau franchise. Ini juga sama ya, paket 9,5 juta King Cobra. Nah, oh, bayangkan namanya King Cobra ya. Maaf, King Boba, saya sampai salah baca ya, King Boba. Bukan King Cobra ya, King Boba Indonesia. Nah ini ya, ini minuman apa ya? Ada jelasin ya. Nah ini ya. Konsep boot portable, paket murah, nah, 5,5 juta. Minuman Wano, nah ini ada bubble, kasih es, siap jualan. Nah, kita juga bisa mendesain sendiri atau kita gunakan desain punya orang lain. Ya. Jika itu kita lakukan, maka harganya, biayanya 5,5 juta, termasuk 100 bahan baku, X banner, perlengkapan komplit, dan peralatan komplit. Nah, kita tinggal jualan aja. Nah, itu ya. Jadi itu ya beberapa metode dan strategi yang bisa kita gunakan untuk kita mencoba maju dan berkembang ya, utamanya pada masa pandemi COVID-19 ini. Yakinlah dan percaya kalau memang kita konsisten, kita disiplin, kita tanggung jawab dan kita jujur, maka usaha kita akan maju dan berkembang. Ikuti perubahan zaman, ikuti kecepatan ya, perubahan, adaptasi teknologi. Jika itu kita lakukan, maka usaha kita akan maju dan berkembang. Ya. Gunakan pemasaran digital, gunakan pemasaran online, gunakan aplikasi keuangan digital, ya, gunakan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan. Maka usaha kita akan memiliki potensi maju dan berkembang dibandingkan mereka yang membuka usaha tidak memiliki perencanaan dan bahkan tidak mengetahui kebutuhan pelanggan. Buka-buka saja, nah bisa, itu seperti itu. Oke, ya, saya kira cukup webinar kali ini, ya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, jika tidak ada, maka webinar UMKM Kalimantan Barat selesai. Semoga berguna dan semoga kita semua yang telah menjadi pengusaha sukses usahanya, yang berencana menjadi pengusaha ya segera actionkan dengan perencanaan. Setelah itu dengan perencanaan tersebut kita berharap dipercaya oleh investor, dipercaya oleh perbankan untuk memberikan dananya untuk kita kelola dan kita kembangkan usaha tersebut menjadi jauh lebih maju dan memiliki penjualan yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.